Baik, pagi ini saya akan berkhotbah tentang kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, selama lebih dari 10 hari yang lalu kita banyak belajar tentang Roh Kudus dan pekerjaannya. Lalu minggu yang lalu ada seorang bapak berbicara kepada saya bagaimana kita memelihara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Baiklah, pagi ini saya ingin menyampaikan kembali tentang kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kepada kita kuasa, amin. Yang memberikan kepada kita kemampuan, kesanggupan untuk kita menjalani kehidupan Kristen yang sejati. Tanpa Roh Kudus, tanpa kita penuh dengan Roh Kudus, tanpa Yesus menyertai menolong kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu mari kita membaca lagi di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Sebenarnya saya akan fokus di ayat yang ke-18, tetapi saya perlu memberikan latar belakang supaya Bapak Ibu tahu latar belakang dari ayat 18 ini. Ya. Di Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya baca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18 menjadi pokok kita. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita semua sepakat ya bahwa semua bentuk kehidupan di dunia ini, bahkan mungkin kalau ada di semesta lain ya, yang namanya hidup itu membutuhkan tenaga, hidup itu membutuhkan energi, hidup itu membutuhkan kuasa. Ya, tanpa energi, tanpa tenaga, kita nggak akan sampai di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Ya, kalau saya udah enggak punya tenaga, saya enggak mungkin bisa datang pagi ini untuk beribadah dan memberitakan firman Tuhan. Bersyukur, saya masih punya kekuatan. Amin Bapak Ibu. Bersyukur bahwa kita semua masih punya tenaga, masih punya kekuatan untuk kita bisa hadir dan beribadah kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak bertenaga, yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya kuasa sehingga mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, kendaraan yang kita pakai untuk datang ke gereja pagi ini juga membutuhkan energi. Coba kalau solarnya habis, bensinnya habis, atau listriknya habis, nggak akan bisa sampai ke gereja. Bahkan gedung gereja yang kita pakai untuk beribadah sekarang ini mengkonsumsi banyak tenaga. Bapak Ibu, kalau tidak ada tenaga, mic ini tidak akan berfungsi. Ya. Kalau listrik mati, lampu mati, paling yang bunyi hanya drumnya saja. Kalau yang ngedrum punya tenaga, kalau yang ngedrum ngedrop, ya nggak bunyi drumnya saudara. Itu sebabnya yang namanya energi, yang namanya tenaga, yang namanya kuasa itu sangat dibutuhkan di dunia ini. Amin. Makanya yang namanya bangsa-bangsa sekarang ya mengingat krisis energi, mengingat kesehatan lingkungan, ya sudah ada yang mengatakan bahwa di dunia ini sumber energi sudah semakin menipis, ya bangsa-bangsa berusaha untuk menemukan sumber energi yang terbarukan. Makanya sekarang pemerintah sudah menggalakkan
untuk energi baterai, ya, energi listrik itu salah satu upaya untuk memenuhi pasokan tenaga di negara kita. Tetapi bukan itu yang menjadi inti pemberitaan saya pagi ini. Saya mau mengemukakan bahwa kita juga tidak dapat menjalankan kehidupan kekristenan yang sejati kalau kita nggak punya tenaga. Kita nggak bisa hidup sebagai seorang pengikut Kristus sejati kalau kita nggak punya energi, kalau tidak ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Semua kita membutuhkan kuasa. Makanya dalam Kisah Para Rasul dituliskan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bahkan Yesus mengingatkan para murid sebelum Pentakosta untuk mereka menunggu janji pencurahan Roh Kudus supaya mereka memiliki kuasa, memiliki tenaga, memiliki energi untuk mereka dapat menjalani kehidupan kekristenan yang sejati. Tanpa kuasa, tanpa energi, tanpa kekuatan itu, kita tidak bisa hidup sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati. Bapak Ibu, kita perlu sadar bahwa kita ini butuh energi untuk mengikut Tuhan. Amin. Amin. Ini menjadi hal yang sangat penting. Dan puji Tuhan, kita harus bersyukur karena Allah itu memberikan sumber energi, sumber tenaga, sumber kuasa yang tidak pernah habis. Amin. Yang tidak akan pernah habis, dan itu gratis, itu free. Sekarang ini BBM naik terus toh harganya, ya, sempat turun sebentar, naik lagi. Kalau mau beli baterainya kendaraan itu katanya 60% dari harga mobil itu harga baterainya kalau untuk yang electric vehicle. Mahal tenaga itu. Tetapi puji Tuhan, Allah kita menyediakan energi yang tak terbatas, kuasa yang tidak pernah habis, kuasa yang gratis dan selalu tersedia untuk kita. Selalu ada untuk kita. Ini berkat yang sangat luar biasa. Namun demikian sangat disayangkan Bapak Ibu, ya, kalau kita melihat bersama-sama ada banyak orang Kristen yang tidak mau memakai tenaga yang Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka tidak menggunakan kuasa Allah untuk melawan pencobaan, untuk melawan yang namanya dosa, untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Mereka lebih cenderung untuk mengalah kepada godaan, mengalah terhadap tantangan, mengalah terhadap dosa. Ini satu hal yang sangat menyedihkan. Kalau kita memperhatikan sekarang ini, ya, di media sosial, gereja-gereja menjadi berantakan, menjadi kacau, ada perselisihan antara anggota jemaat, antara gembala dan jemaat, karena mereka tidak menggunakan kuasa Allah yang disediakan bagi mereka. Untuk apa? Untuk mengalahkan keinginan daging, untuk mengalahkan hawa nafsu dunia, untuk mengalahkan dosa sehingga terjadi kekacauan di mana-mana. Ada banyak keluarga Kristen yang berantakan karena masing-masing anggota keluarga lebih memilih hidup secara duniawi daripada hidup taat pada pimpinan Roh Kudus dan menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Ini satu hal yang sangat-sangat menyedihkan. Makanya ada banyak orang yang gagal menjalani kehidupan Kristennya dengan baik. Ya, cepat sekali lelah, menyerah, tidak punya komitmen karena tidak menggunakan tenaga yang Tuhan sediakan, tidak memakai kuasa yang Tuhan sediakan secara gratis, ya. Yang melimpah-limpah untuk kita semua. Saya juga melihat ada banyak juga pekerja-pekerja gereja, pendeta-pendeta yang menjadi kelelahan, stres berat, akhirnya sakit berkepanjangan karena beratnya tantangan dan dia tidak menggunakan kuasa yang Tuhan sediakan untuk mereka pakai mengalahkan berbagai macam pencobaan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, hidup dipenuhi dengan Roh Kudus itu sangat penting bagi kita. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita kuasa, tenaga untuk kita menjalani kekristenan dengan baik. Tanpa kuasa itu kita nggak akan mampu. Kita nggak akan bisa mengiring Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Ya, mari kita memahami bagaimana sih
apa sih yang dimaksud dengan penuh dengan Roh Kudus itu? Mari kita memahami bagaimana saya bisa penuh dengan Roh Kudus. Mari kita memahami bagaimana saya bisa tahu kalau saya ini penuh dengan Roh Kudus. Benarlah perkataan yang mengatakan kehidupan Kristen itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Atau tidak sulit lah. Kalau kita nggak mau katakan gampang ya, memang nggak gampang, tapi nggak sulit. Menjalani kehidupan Kristen itu nggak sulit, tetapi kehidupan Kristen yang tidak sulit itu tidak akan dapat kita jalani tanpa kuasa Roh Kudus. Amin. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak akan mungkin dapat menjalani kehidupan Kristen yang tidak sulit itu. Bapak Ibu tentunya ingat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 bagian B, ketika Yesus berbicara mengenai perumpamaan pokok anggur yang benar dan ranting-rantingnya, dia berkata apa? Di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kekristenan itu tidak terlalu sulit, tetapi tidak mungkin dapat dijalani tanpa Roh Kudus memenuhi kita. Ya, itu sebabnya kalau kita membaca dalam konteks yang sama di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, saya sudah khotbahkan minggu yang lalu, bagaimana Yesus menjanjikan akan memberikan Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada para murid, yang akan menuntun para murid kepada seluruh kebenaran, yang akan memampukan mereka menghasilkan buah-buah roh dan mengaruniakan karunia-karunia pelayanan. Jadi Bapak Ibu, tentunya kita semua paham dan sepakat ya bahwa kehidupan Kristen itu haruslah kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tidak bisa lepas dari pimpinan Roh Kudus. Amin. Tanpa Roh Kudus kita nggak punya kuasa. Tanpa Roh Kudus kita akan gagal. Kita nggak akan mampu menjadi pengikut Kristus yang sejati. Itu sebabnya untuk hidup dengan bijaksana seperti yang saya baca tadi di ayat yang ke-15 ya, kita diminta untuk hidup bijaksana. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup ya, untuk dapat mempergunakan waktu-waktu yang jahat ini, untuk kita bisa mempergunakan hari-hari yang jahat ini, untuk kita bisa memahami kehendak Tuhan, dan untuk kita bisa hidup dalam terang Tuhan, untuk kita bisa hidup penuh dengan mazmur, penuh dengan pujian, untuk kita bisa dapat merendahkan diri seorang akan yang lain di dalam takut akan Kristus, maka kita semua harus penuh dengan Roh Kudus. Amin. Kita nggak akan dapat hidup bijaksana kalau kita nggak penuh Roh Kudus. Kita nggak dapat menggunakan hari-hari yang jahat ini kalau kita nggak penuh Roh Kudus. Kita nggak akan penuh dengan pujian. Kita nggak akan bermazmur kalau kita nggak penuh dengan Roh Kudus. Bayangkan saudara, ya jadi Kristen itu kan banyak pergumulannya, banyak penderitaannya, banyak tantangannya. Nggak mungkin memuji Tuhan kalau nggak penuh Roh Kudus. Dan kita nggak bisa saling merendahkan diri seorang akan yang lain. Kita lebih meninggikan diri terhadap yang lain, merasa lebih tahu, merasa lebih bisa, merasa lebih hebat. Hanya orang-orang yang penuh Roh Kudus yang bisa merendahkan diri seorang akan yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Bapak Ibu mau menggunakan waktu-waktu yang jahat ini dengan bijaksana? Mau terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan? Mau kita saling merendahkan diri dalam takut akan Tuhan? Hanya ada satu jalan, penuhlah dengan Roh Kudus. Saya juga harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau enggak kuat, saudara, enggak bisa. Daging ini maunya memberontak saja. Tetapi karena kita penuh dengan Roh Kudus, kita bisa menjalani kehidupan kekristenan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari, saya akan menyampaikan setidaknya dua hal besar ya, dalam membahas tentang penuh dengan Roh Kudus ini. Yang pertama-tama saya mau mengemukakan bahwa kalau kita hidup ya, kalau kita hidup di bawah pengaruh anggur ya, kalau kita hidup di bawah pengaruh alkohol, atau kita hidup dikuasai oleh hal-hal yang lain, yang jahat, selain Tuhan, selain Roh Kudus, itu adalah dosa Bapak Ibu. Kalau kita hidup tidak taat kepada pimpinan Tuhan, itu adalah dosa.
Apalagi dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Apalagi ketika kita menghadapi hari-hari yang jahat ini. Kita harus tetap setia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan kemabukan. Coba perhatikan bagaimana Paulus membuat kontras yang sangat tajam ya di dalam ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sepertinya Paulus ini menunjuk kepada Kisah Rasul pasal 2 ya, ketika para murid yang penuh Roh Kudus pada waktu itu disindir bahwa mereka mabuk oleh anggur manis, tetapi yang sebenarnya mereka penuh dengan Roh Kudus. Sepertinya Paulus mau berbicara seperti ini. Ya, daripada kamu mabuk oleh anggur, daripada kamu dikuasai oleh alkohol, maka seharusnya kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, demikianlah hidup kita seharusnya tidak dikuasai oleh hal-hal yang lain, tidak dipimpin oleh hal-hal yang lain, selain kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Kalau Bapak Ibu pagi ini bangun pagi, lalu mandi, menyiapkan diri, lalu pergi ke gereja, Bapak Ibu dipimpin oleh siapa? Oleh Roh Kudus, amin. Ya, kalau ada orang yang mengajak, yuk rek ini hari Minggu rek, alun-alun rame, ada basar, tergantung Bapak Ibu dipimpin oleh siapa. Kalau dipimpin oleh teman, oleh keinginan daging, kesempatan, ya Bapak Ibu tidak akan ke gereja. Kata Paulus, daripada kamu dikuasai oleh anggur, oleh alkohol, maka seharusnya kamu dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, berbicara mengenai janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Sebenarnya Alkitab itu tidak melarang penggunaan minuman beralkohol ya. Kita melihat bagaimana Timotius itu dikatakan minumlah sedikit anggur supaya pencernaanmu itu baik. Bapak Ibu, alkohol itu baik untuk kebutuhan tertentu. Tetapi yang dikecam oleh Alkitab adalah kemabukan, Bapak Ibu. Alkitab banyak berbicara tentang bahaya dari alkohol kalau tidak digunakan dengan tepat. Coba kita lihat di Amsal 20 ayat 1. Ya, sebenarnya tidak dilarang menggunakan alkohol dalam kadar yang baik dengan tujuan yang baik, tetapi mabuk itu yang enggak boleh. Amsal 20 ayat 1. Lihat itu, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ini peringatan keras terhadap bahaya alkohol. Siapa yang pernah mabuk? Boleh angkat tangan. Malu ya? Saya angkat tangan dah. Orang yang mabuk itu ribut, saudara. Pencemooh, ngomongnya ngelantur, jahat dia. Jadi yang belum pernah mabuk, jangan coba-coba mabuk. Yang pernah mabuk, kata Alkitab, bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Coba kita lihat lagi dalam Amsal 23 ayat 29 sampai 35. Amsal 23 ayat 29 sampai 35. Lihat. Siapa mengaduh, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, ya. Siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Ini pemabuk ini. Yang suka ke dugem itu, dunia gemerlap ya, ke barbar itu. Dengan mendengarkan musik-musik enak lalu minum-minuman begitu ya. Ya. Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah, menarik warnanya. Malah sekarang orang itu seringkali koleksi di rumahnya botol-botol anggur yang terkenal itu. Wine-wine itu
dipajang di apa namanya di bupet-bupetnya seperti itu, bangga mereka. Tapi kata Alkitab, jangan melihat kepada anggur. Kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawar, memang menggoda ya, apalagi anggur merah itu ya. Makanya ada lagu segelas anggur merah. Anggur. Ya, yang mengalir masuk dengan nikmat. Siapa yang nggak bilang nikmat kalau minum anggur? Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit. Ini orang yang mabuk, ini udah nggak waras pikirannya. Orang memalu aku tetapi tidak merasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Orang yang udah terbiasa mabok, saudara, nggak akan dengan mudah berhenti dari kemabukannya. Lihat, kapan aku akan siuman? Aku akan mencari anggur lagi. Dan kenapa anggur ini dilarang dalam artian yang memabukkan atau penggunaan yang berlebihan? Karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Bapak Ibu, semua hawa nafsu daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Dan kalau kita hidup dalam hawa nafsu daging, kita nggak mungkin taat pada pimpinan roh. Kita pasti akan bertentangan dengan Roh Kudus. Kita akan melawan Roh Kudus. Saya membaca dalam bahasa aslinya, saudara ya. Hawa nafsu itu dari kata Yunani asotia. Asotia itu artinya debauchery ya, itu penyelewengan. Orang yang hawa nafsunya gede itu suka menyeleweng. Itu juga diartikan sebagai kebejatan, hidupnya bejat, pelacuran. Nah ini ngeri kan. Kalau orang sudah mabuk itu, waduh bisa menyeleweng, hidup bejat, melacur. Ya biasanya kan seperti itu. Hati-hati dugem-dugem. Kalau terus-terus ke dugem, saya bogem nanti. Ya lebih baik bogem daripada dugem, supaya sadar kan begitu. Kemudian juga diartikan sebagai dissipation, artinya menghilangnya, pemborosan, penghamburan. Orang yang mabuk itu menghilangkan banyak hal, memboroskan banyak hal. Memboroskan apa? Memboroskan hubungan yang baik, memboroskan harta benda, memboroskan banyak hal. Karena orang yang mabuk itu seringkali kehilangan banyak hal. Tiba-tiba ditimpa celaka, tiba-tiba kehilangan sesuatu karena dia tidak hidup secara baik. Kemudian, wickedness, artinya orang yang hidupnya buas, liar, jalang dia. Makanya hidup di bawah pengaruh alkohol atau hidup di bawah pengaruh anggur yang menghasilkan penyelewengan, yang menghasilkan kebejatan, yang menghasilkan pelacuran, penghamburan, pemborosan, yang menghasilkan kehidupan yang buas, kehidupan yang liar, itu adalah dosa kekejian di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak penuh dengan Roh Kudus, Bapak Ibu, kita akan cenderung hidup dalam hawa nafsu. Dan saya pikir kita sekarang ini nggak hanya mabuk oleh anggur ya. Kita mabuk oleh gadget, kita mabuk oleh hal-hal yang lain yang seringkali menjauhkan kita dari Tuhan. Ingat, alkohol itu bisa membuat orang kecanduan dan ada orang-orang tertentu yang lebih mudah kecanduan daripada orang lain. Ya. Tetapi Alkitab tidak menyebut kemabukan itu sebagai kecanduan. Kemabukan itu sebagai perbuatan daging. Kalau Bapak Ibu baca di Galatia pasal 5 ayat 19, 20, 21, maka perbuatan daging diantaranya itu adalah kemabukan. Makanya orang yang mabuk itu adalah dosa. Itu adalah perbuatan daging. Dan perbuatan daging hanya dapat diselesaikan dengan pertobatan. Amin. Hanya dapat diselesaikan dengan kelahiran baru. Jadi ini hanya bukan sekedar kecanduan, tetapi ini adalah perbuatan daging. Ya, makanya
Orang-orang yang masih dipimpin oleh kedagingannya, itu salah satu indikasi kalau dia belum lahir baru. Atau kalau sudah lahir baru, orang itu terus-menerus mendukakan Roh Kudus Allah. Sebab dia lebih mengikuti keinginan daging daripada keinginan roh. Sementara keinginan daging, hawa nafsu, penyelewengan, ya, pelacuran, hidup bejat, ya, penghamburan, pemborosan, itu adalah dosa dan itu bertentangan dengan kehendak Allah. Itu sebabnya Paulus dalam konteks ini ngomong, ya, dalam menghadapi dunia yang sukar ini jangan beralih kepada minuman-minuman keras. Sekarang ini kan orang seperti itu ya. Capek, aku stres, yuk kita minum dulu untuk merilekskan pikiran, untuk melemaskan urat syaraf. Hati-hati kalau kita mencoba melakukan itu tanpa disadari, tiba-tiba kita terikat dengan hal itu. Terus-terusan sudah. Kalau ada masalah di kantor, sibuk gitu, kemudian ada masalah, udah pulang, nenggak bir bintang. Ada bir bulan enggak ya? Kalau ada saya mau coba dikit lah bir bulan. Kemudian nenggak wine, rasanya wah enak, rasanya mau melarikan diri dengan kemabukan. Atau kalau ada masalah dalam keluarga, ada masalah dengan istri, dengan anak-anak, sudah larinya kepada kemabukan. Bapak Ibu, penghiburan kita tidak datang dari anggur atau dari hal-hal yang lain. Penghiburan kita datangnya dari Roh Kudus. Seharusnya sukacita orang-orang Kristen sejati adalah bukan anggur atau bukan kesenangan duniawi, tetapi sukacita kita seharusnya adalah Yesus sendiri. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi, kok pada lupa, penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan, hanyalah Yesus sendiri. Sekali lagi, hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Harta dunia kemabukan tidak memberi kepuasan, hanyalah Yesus sendiri. Kristen tulen itu seperti itu. Jangan stres aku rek, yuk jalan-jalan. Enggak, seharusnya penghilang stres kita itu ya Yesus. Amin. Roh Kudus, sumpek aku, yuk kulineran. Males aku di omah, ndelok bojo sewot terus. Mancing aja wes. Ben rilek, ayo nge-gym. Kalau nge-gym ben rilek liru, karena kita rilek kita bisa nge-gym kan gitu ya. Amin. Ayo rek kita jalan-jalan supaya enggak stres, keliru. Kalau jalan-jalan supaya enggak stres, jalan-jalannya enggak akan bahagia, Saudara. Enggak stres dulu baru jalan-jalan, itu nikmatnya luar biasa. Cuma satu yang amin. Coba kalau makan lagi stres, ada fuyung hai, ada hai, ada siang hai. Lek stres ya enggak enak, Saudara. Tapi coba enggak stres lalu makan. Coba ajak saya makan. Saya tunjukkan gimana makan yang nikmat itu. Karena saya enggak stres. Ketawa dia. Nah, kalau kita masih mengatakan hiburanku selain Yesus, itu berarti kita masih belum benar-benar dapat memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Dek kono enak seneng rek mlaku-mlaku jalan-jalan. Loh, aku enggak mlaku-mlaku, enggak jalan-jalan, aku seneng karena Yesus penghibur hati. Paulus enggak jalan-jalan, Saudara, dia menginjil, dia dianiaya, dia dipenjara, tapi bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, lebih banyak menjangkau jiwa-jiwa. Ini sudah salah kaprah semua sekarang ini, orang mencari sukacita enggak lagi pada Yesus. Bukan dia menjadi satu-satunya. Salah kita. Tanpa Roh Kudus kita akan terhilang, Bapak Ibu. Coba lihat Mazmur 94 ayat 19. Mazmur 94 ayat 19. Coba lihat ini. Ya. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan
Jiwaku, kalau banyak pikir jangan minum minuman keras. Kalau banyak pikir jangan jalan-jalan. Nanti saudara banyak pikiran nyetir nabrak loh nanti. Iya kan? Kalau banyak pikir datang pada Yesus, berdoa, cari firman-Nya. Karena penghiburan Tuhanlah yang menyenangkan jiwa kita. Kalau udah seneng wis jalan-jalan wis sak karepmu wis. Kan begitu ya. Dienak-enakkan. Jadi ini penting untuk kita pahami Bapak Ibu. Jangan lari kepada hal-hal yang duniawi. Dosa itu kalau kita mabuk oleh anggur untuk mencari kesenangan, untuk mengatasi persoalan hidup, hanya Tuhan jawaban bagi kita. Coba lihat Yohanes 16 ayat 33, ayat yang sangat populer supaya ini lebih menguatkan kita. Yohanes pasal 16 ayat 33. Demikian firman Tuhan ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Damai sejahtera itu di dalam Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sekalipun ada banyak pergumulan, tantangan dalam melayani Tuhan, Yesus itulah yang memberikan damai sejahtera bagi kita. Di dalam Yesuslah kita memiliki jawaban, memiliki sukacita, memiliki kebahagiaan, memiliki kegembiraan, memiliki damai sejahtera. Ini yang harus kita pegang dalam hidup ini. Dan itu hanya kita dapatkan kalau kita sungguh-sungguh hidup penuh dengan Roh Kudus. Ya, kalau kita membaca ayat-ayat yang lain, 1 Petrus juga mengatakan ya bahwa sukacita kita yang memelihara jiwa kita adalah Yesus. Itu sumber kebahagiaan kita. Jadi kalau kita berpaling kepada alkohol, berpaling kepada hal-hal duniawi yang menyeret kita, yang menjebak kita hidup dalam hawa nafsu, dalam kebejatan, dalam penyelewengan, dalam pelacuran untuk menghadapi stres masalah dunia ini, maka sesungguhnya kita telah jatuh ke dalam dosa. Jangan cari damai di dalam alkohol, jangan cari damai di dalam kesenangan yang lain. Jangan cari damai, karena damai hanya kita temukan di dalam Yesus. Jangan kita kecewa seperti Salomo. Salomo itu cari damai dalam banyak hal. Dia menikmati semua kesenangan dunia. Pada akhirnya dia berkata apa? Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Enggak ada yang dapat memuaskan hidup kita selain Yesus Kristus yang telah mati memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Mari kita waspada, karena hidup dalam kemabukan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini sebagai tempat pelarian kita, itu adalah dosa, itu adalah kekejian di hadapan Allah. Hal yang kedua, bahwa hidup yang berkenan di hadapan Allah yang memampukan kita untuk hidup bijaksana, untuk menggunakan hari-hari yang jahat ini, untuk kita tahu kehendak Tuhan, untuk kita dapat memuji Allah, bermazmur bagi Yesus adalah hidup penuh dengan Roh Kudus. Amin. Artinya hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Bukan dikendalikan oleh alkohol atau sesuatu yang lain, tetapi dikendalikan oleh Roh Kudus. Siapa yang mengendalikan kita, itu akan menentukan bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani hidup ini. Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan itu tergantung siapa yang mengendalikan kita. Kalau orang dikendalikan oleh daging, ya hidupnya kedagingan. Tapi orang yang dikendalikan oleh Roh, dia akan hidup secara rohani. Nah, seperti tadi saya katakan, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan ini dalam 3 pertanyaan besar. Apa sih yang dimaksud dengan penuh Roh Kudus itu? Supaya kita paham semuanya, ya kita punya kesepakatan. Yang kedua, bagaimana saya dapat mengalami kepenuhan Roh Kudus itu? Dan yang ketiga, bagaimana saya tahu bahwa saya ini penuh Roh Kudus? Ini penting, sebab kalau kita tidak tahu apa itu penuh Roh Kudus, kalau kita nggak tahu bagaimana penuh Roh Kudus, kita nggak tahu bukti penuh Roh Kudus, jangan-jangan kita penuh dengan dunia ini. Dan kalau kita penuh dengan dunia, dengan kedagingan, dalam 1 Yohanes pasal 2 dikatakan, kalau kita cinta dunia ini, maka kasih akan Allah tidak ada dalam diri kita.
Saya yakin semua kita mengasihi Tuhan. Mari kita lihat. Apa sih yang dimaksud dengan penuh dengan Roh Kudus itu? Bapak Ibu, penuh Roh Kudus itu artinya bahwa kita itu menyerahkan setiap bagian hidup kita secara sadar untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Ini hidup penuh Roh Kudus. Secara sadar, bersengaja, saya menyerahkan pikiran saya kepada Roh Kudus untuk menguasai, untuk memimpin pikiran saya. Kehendak saya serahkan kepada Roh Kudus untuk dipimpin sesuai dengan kemauannya. Perasaan saya harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Perilaku saya harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Apapun yang saya lakukan harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang namanya penuh Roh Kudus. Orang-orang yang dalam semua aspek hidupnya itu dikendalikan oleh Roh. Dia enggak hidup menurut kemauannya sendiri, tetapi dia hidup menurut kemauan Tuhan. Amin. Pujian lama itu loh. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Orang yang benar-benar hidup seturut kehendak Tuhan dalam setiap area kehidupannya, dipimpin oleh Roh Kudus, itulah orang-orang yang penuh dengan Roh. Saya enggak berpikir liar seperti maunya saya berpikir seperti yang dituntun oleh Roh Kudus. Perasaan saya sekalipun disakiti, saya enggak mau mengikuti rasa sakit saya sehingga saya menjadi gelisah, gundah gulana, enggak. Saya memiliki perasaan Kristus ketika dianiaya, saya bersuka cita. Kehendak saya harus mencerminkan kehendak Kristus. Perilaku saya harus dikuasai oleh Roh Kudus. Itu sebenarnya yang disebut dengan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ini bicara soal apa? Soal kedewasaan rohani yang terus-menerus meningkat. Yang namanya dikuasai itu sifatnya itu progresif. Pertama saya menyerahkan pikiran saya yang A, saya serahkan lagi. Sampai akhirnya seperti Paulus kita bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Itu orang yang penuh dengan Roh Kudus. Setiap area hidupnya itu dikuasai oleh Tuhan. Ya, hendaklah kamu penuh, itu adalah kata kerja yang sifatnya sedang berlangsung, terus berlangsung. Penuh itu adalah kondisi yang bukan hanya sesaat, tetapi itu terus menerus. Saya setiap hari berpikirnya sesuai dengan kehendak Tuhan, merasanya, berkehendaknya. Itu penuh dengan Roh. Yesus itu disebut sebagai pribadi yang penuh dengan Roh Kudus. Artinya seluruh hidupnya dikendalikan oleh kehendak Allah. Amin. Lihat dia kalau berdoa apa? Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang itu penuh dengan Roh Kudus. Contoh diaken-diaken, saya sudah khotbahkan di minggu sore itu ya, di Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ketiga. 7 orang itu adalah orang-orang yang penuh dengan Roh, yang hidupnya setiap hari terbiasa dengan pimpinan Roh Kudus. Stefanus juga seorang yang penuh dengan iman dan penuh dengan Roh. Paulus penuh dengan Roh Kudus. Barnabas penuh dengan Roh Kudus. Jadi ini menggambarkan seseorang yang terbiasa hidup dalam pimpinan Roh. Itu penuh dengan Roh Kudus. Yang terbiasa berpikir tidak menuruti kemauannya, tetapi berpikir seperti Roh Kudus yang mengajarkan. Seperti Kristus berpikir. Makanya ada ayat, hendaklah kamu menaruh dalam hidupmu bersama pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Ini soal kebiasaan setiap hari, Bapak Ibu. Ya, ketika ada bapak-bapak sudah berumah tangga, anak 10, ketika lihat cewek, itu enggak dikuasai dengan Roh Kudus itu. Kalau biasa seperti Paulus, seperti seperti Ayub, aku menaruh pisau di mataku, di leherku, kan begitu. Supaya aku tidak mengingini sesuatu yang jahat. Kan kita biasa toh. Kalau lihat teman jatuh, ketawa cekikian, syukur kok rasa, itu kan jahat saudara ya.
Orang yang terbiasa dipimpin oleh Roh Kudus, lihat orang jatuh, aduh kasihan rek, jadi tolong yuk kan begitu. Ini soal kebiasaan Bapak Ibu, kebiasaan tiap hari. Saya biasanya berpikirnya seperti siapa? Nah kalau saya kebiasaan senyum, itu kebiasaan saya maunya nggak senyum, tapi saya taat sama Roh Kudus. Kan begitu. Bukan munafik loh ya, tapi saya belajar taat. Kadang saya bilang gini, Pak, kamu kok bisa ya, enak sekali, kesel ini diajak ngomong kok santai, guyu, ngelayani. Biasa tahu. Lah nggak biasa nggak bisa saudara. Saudara kalau yang biasa ke gereja setiap minggu, nggak ke gereja enak nggak Bapak Ibu? Nggak enak kan? Sing biasa duduk belakang, depan, enak nggak Bapak Ibu? Nggak enak, makanya saya susah sekali meminta saudara duduk depan itu. Semua karena kebiasaan. Penuh Roh itu biasa berpikir dalam tuntunan, biasa merasa dalam tuntunan. Saat saya misalkan saat saya disakiti, saya nggak akan merasa seperti perasaan saya sendiri. Saya lebih berkata terima kasih Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Amin. Itu penuh dengan Roh Kudus. Ini bukan sesuatu yang spektakuler sekali-kali tidak, tetapi ini adalah hidup yang konsisten dalam penyerahan diri kepada Roh Kudus, hidup yang konsisten di dalam mentaati Roh Kudus, sehingga hidup ini berbuah-buahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, dan penguasaan diri. Amin. Ini adalah kebiasaan, ini adalah ketundukan, ketaatan total kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi jangan berpikir, wah ini sesuatu yang spektakuler, didapat secara bagaimana gitu. Enggak, ini kesadaran bahwa saya menyerahkan setiap aspek hidup saya untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah kemudian, dipenuhi oleh Roh Kudus itu artinya apa? Artinya kita menerapkan firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Apapun yang saya lakukan, itu harus digerakkan oleh firman Tuhan. Harus dijiwai oleh firman Tuhan. Harus diresapi oleh firman Tuhan. Apapun itu Bapak Ibu. Ketika menghadapi masalah, mengambil keputusan yang sulit, firman Tuhan yang harus meresapi keputusan saya. Tindakan-tindakan saya. Itu yang namanya penuh dengan Roh Kudus. Sekarang kalau melihat masalah dengan kacamata duniawi, dengan emosi, kemarahan, itu enggak penuh Roh Kudus. Kalau kita menerapkan firman dalam setiap aspek kehidupan kita, itu baru yang namanya penuh dengan Roh Kudus. Coba lihat ya, ternyata penuh dengan firman itu sama dengan penuh dengan Roh Kudus. Coba lihat Kolose 3 ayat yang ke-16. Kolose 3 ayat yang ke-16. Coba itu ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ini penuh dengan firman. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini sama dengan penuh roh. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus dan nyanyikanlah nyanyian rohani, nyanyikanlah mazmur, ya toh, syukur, merendahkan diri. Artinya dengan mengatakan penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan firman, buahnya sama Bapak Ibu. Buahnya kedewasaan rohani, buahnya memuji Tuhan, buahnya bermazmur, buahnya saling merendahkan diri, buahnya rumah tangga diberkati. Artinya apa? Penuh dengan Roh Kudus itu sama dengan penuh dengan firman. Makanya orang yang penuh dengan Roh Kudus itu adalah orang yang menerapkan firman Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Amin. Apakah kita terbiasa mengerjakan sesuatu, menghadapi sesuatu berdasarkan firman Allah seperti Tuhan Yesus ketika kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Apa kata Tuhan Yesus? Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus dibawa ke bumbungan bait suci. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu sebab ada tertulis.
Yesus menjawab apa? Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketika dia dilihatkan dengan harta kekayaan, kalau engkau mau itu, sembahlah aku. Nyahlah kau iblis, sebab hanya kepada Allah saja kita harus berbakti. Amin. Amin. Saat ada teman ngajak mancing, tidak tahukah kamu bahwa kita tidak boleh meninggalkan hari-hari ibadah seperti yang kamu biasakan? Gitu. Ya, tatkala ada godaan untuk mabuk, untuk mabuk. Hei, ingat firman Tuhan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan. Apakah kita terbiasa dengan itu? Ini persoalan Bapak Ibu. Ya, kalau ada orang marah, sabarlah seorang terhadap yang lain. Dicaci maki, mengucap syukurlah karena engkaulah empunya kerajaan surga. Ketika ditampar pipi kiri, lari saudara. Ntar tamparan yang kedua Bapak Ibu pingsan. Kasih pipi kanan, artinya jangan membalas. Ketika diminta baju, kasih jubahmu. Jadi orang yang murah hati. Ketika orang minta maaf, ampuni, amin. Jangan, awas kon yo, sampai 7 turunan, no way. Itu enggak penuh Roh Kudus, saudara. Bagaimana dengan hidup kita tiap hari? Lebih memilih menerapkan firman atau melakukan kemauan kita sendiri? Makanya hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kalau kita dipenuhi firman, itu sama kita dipenuhi Roh Kudus. Ketika firman Kristus berdiam dalam diri kita, maka dengan segala kekayaannya akan menuntun kita. Dan itu mengendalikan hidup kita. Tanpa firman, kita nggak bisa hidup penuh Roh Kudus. Makanya kenapa ya seringkali saya nggak mau mengalah ya. Saya memberitakan yang seharusnya lah. Karena kalau kita nggak tahu firman, kita nggak kenal kebenaran, kita nggak akan merdeka. Kita nggak akan bisa taat sama Roh Kudus. Justru dengan mengetahui firman, hidup kita semakin hari semakin dibersihkan dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Amin Bapak Ibu. Jadi orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang bertumbuh dalam pemahaman dan penerapan firman Tuhan. Orang yang gak paham firman dan gak menerapkan firman, gak akan penuh dengan Roh Kudus. Nah kemudian, penuh dengan Roh Kudus itu artinya apa? Artinya bahwa kita memiliki hubungan yang semakin intim dengan Allah. Kenapa? Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa, amin. Tetapi pribadi. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus artinya apa? Kita semakin dekat dengan pribadi Allah yang ketiga dari Tritunggal kealahan kita itu. Artinya kita juga dekat dengan Bapa, dekat dengan anak. Sebab ketika pribadi ini esa, tidak dapat dipisahkan, bergantung satu dengan yang lainnya. Orang yang semakin dipimpin oleh Roh Kudus, semakin dekat dia dengan Allah. Semakin intim, semakin karib. Dan orang yang dekat dengan Allah menjadi mirip dengan Allah. Amin. Loh, saya ini kok aneh ya dibilang, Pak Doni ini mirip sama Tante Lena. Mirip dari mananya? Tapi itu menjelaskan bahwa kita dekat dengan siapa, kita akan menjadi dengan siapa yang kita dekat. Amin Bapak Ibu. Semakin dekat dengan Allah, kita akan menjadi seperti Allah. Makanya kita perlu intim dengan Tuhan. Amin. Nah, jadi hubungan ini menunjukkan mutu. Semakin lama kita menjadi orang Kristen, semakin kita dekat dengan Roh Kudus, semakin kita taat dengan Roh Kudus, kita akan semakin karib. Makanya berbeda dengan orang-orang baru yang baru bertobat, yang baru penuh dengan Roh Kudus, beda dengan yang sudah bertahun-tahun hidup dalam iman. Ya, makanya kita perlu saling menguatkan, perlu saling membimbing. Amin Bapak Ibu. Kita perlu bertumbuh dalam roh. Nah, kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus artinya apa? Kita akan menerima kuasa untuk melayani Tuhan. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu, setelah Pentakosta lihat Petrus
Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pelayanan para rasul, pelayanan para diaken, mereka melayani dengan kuasa yang datang dari Roh Kudus. Dan kuasa ini mengalir setelah orang itu memang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Pertama-tama kita membutuhkan aliran kuasa itu untuk hidup dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu. Untuk hidup dalam kekudusan. Dan orang yang hidup dalam kebenaran karena kuasa Roh Kudus, ada kalanya dia akan diberi kuasa untuk melayani Tuhan dengan heran. Tapi jangan berharap kita akan diberi kuasa untuk melayani Tuhan dengan heran kalau kita tidak mengalami kuasa hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Biasakan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita membutuhkan kuasa itu untuk menjalani kehidupan kekristenan yang sejati, dan orang yang hidup secara benar akan diberi aliran kuasa untuk bisa melayani Tuhan dengan penuh kuasa. Tanpa urapan baru, tanpa kuasa. Ini bukan menerima Roh Kudus lagi ya, tapi menerima kuasa, diberi kuasa untuk melayani Tuhan. Wah, ini luar biasa. Mari kita melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Dan mari kita menerima aliran kuasa itu supaya kita bisa melayani Dia sesuai dengan kehendak-Nya. Yang selanjutnya, apa sih yang bukan dimaksud dengan penuh Roh Kudus? Penuh Roh Kudus itu tidak sama dengan baptisan atau meterai Roh Kudus. Memang pada waktu Pentakosta itu terjadi bersama-sama. Mereka terima roh, mereka dimeteraikan, mereka dibaptiskan dalam tubuh Kristus, dan mereka penuh Roh Kudus. Tapi sejak masa transisi itu, kita menerima Roh Kudus saat kita percaya kepada Yesus. Dan sebagai orang yang menerima Roh Kudus, kita harus terus penuh dengan Roh Kudus. Kalau meterai itu satu kali Bapak Ibu, kalau pembaptisan itu satu kali, tapi penuh roh itu setiap saat dalam kehidupan kita. Amin. Itu setiap waktu. Semua area kehidupan kita harus diserahkan pada pimpinan Roh Kudus. Kemudian, saudara, kebenaran Roh Kudus itu adalah perintah yang harus kita taati setiap hari. Setiap hari serahkan hidupmu, taatlah pikiranmu, serahkan. Ketika engkau berpikiran yang salah, serahkan, Tuhan, aku mau menyerahkan pikiranku. Ketika perasaanmu salah, serahkan perasaanmu. Ketika kehendakmu jahat, serahkan kehendakmu untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika perilakumu sudah mulai menyimpang, menyeleweng, serahkan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini butuh kebiasaan setiap hari. Jadi kalau orang Kristen itu sabar, itu bukan kelemahan, tetapi itu bukti bahwa seorang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kemudian penuh Roh Kudus itu tidak berarti pengalaman emosional yang gak rasional. Dulu kan rame ya, tertawa di dalam roh, menggonggong di dalam roh, rebah di dalam roh, ketebuk gitu. Kalau saya yang rebah, runtuh bisa-bisa ini. Sakmene abote, saudara. Ya, penuh Roh Kudus itu adalah kesadaran setiap hari menyerahkan hidup kepada Tuhan. Amin. Saudara, kalau saya tiba-tiba ketawa setengah jam di sini, marah nggak Bapak Ibu? Itu ada loh, tahun berapa itu ya, yang namanya Turun to Blessing itu. Ayo ketawa sama-sama, 1, 2, 3. Waduh, itu mah stres dalam daging. Lek penuh dengan Roh Kudus, hidupnya sesuai dengan firman. Amin. Nah, bagaimana kita dapat mengalami penuh dengan Roh Kudus? Pertama, sadar bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Dia menyertai kita. Bagian kita adalah mentaati Dia. Kita harus mengakui bahwa tanpa Roh Kudus kita bukan siapa-siapa. Kita kosong, kita butuh kuasanya, kita butuh pimpinannya. Itu yang membuat kita berlutut, Tuhan penuhkan aku dengan Roh-Mu. Kalau kita enggak menyadari kehadirannya, kalau kita enggak menyadari kekosongan diri kita, ketidakberdayaan kita enggak akan penuh dengan Roh Kudus Bapak Ibu. Kalau mau penuh dengan Roh Kudus adalah tanggalkan semua dosa yang Bapak Ibu ketahui. Karena Roh Kudus tidak akan masuk dalam bejana yang kotor. Amin. Pertobatan itu sangat penting. Kalau kita enggak bertobat dari dosa-dosa,
Jangan harap kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus nggak akan meninggali atau diam di bejana yang kotor. Kita harus hidup dengan iman, bukan perasaan. Taat pada firman, bukan taat pada diri sendiri. Dan kita harus terus tinggal dalam firman Tuhan. Itu yang akan memungkinkan kita untuk penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak menyadari kehadiran Roh Kudus, tidak menyadari betapa lemahnya kita, kosongnya kita, tak berdayanya kita. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, tidak menanggalkan dosa, kita nggak akan bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dia nggak akan sudi ya tinggal dalam orang yang berdosa. Lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kamu mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, maka Allah akan mengampuni kamu dari segala dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Dan yang berikutnya, isi terus hidupmu dengan firman Tuhan, maka kita akan penuh dengan Roh Kudus. Ini perjuangan hidup kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu. Ini bukan didapat secara santai tanpa melakukan usaha untuk mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, bahwa orang yang penuh Roh Kudus itu adalah orang-orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang ditandai dengan keserupaan dengan Yesus. Amin. Bukti seseorang penuh dengan Roh Kudus, semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Hidupnya saleh, dan itu dapat dikenali oleh orang-orang di sekitarnya. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus itu adalah hidupnya dipenuhi dengan pujian, penyembahan, hormat kepada Tuhan. Saya akan tutup khotbah ini dengan pertanyaan. Apakah Bapak Ibu penuh dengan Roh Kudus? Amin. Kira-kira suami atau istri setuju kalau Bapak Ibu penuh dengan Roh Kudus? Bener ya, bojoku lain sekarang. Orang bisa melihat perubahan dalam hidup kita. Dan mari kita semua sebagai jemaat Tuhan, kita tidak mabuk oleh anggur, tetapi untuk menghadapi hidup yang semakin jahat ini, untuk mengerti kehendak Allah, untuk menyenangkan Allah, untuk dapat memuji Allah, mari kita semua penuh dengan Roh Kudus. Serahkanlah semua area hidupmu kepada Tuhan untuk dipimpin supaya kita menghasilkan kehidupan yang serupa dengan Yesus, kehidupan yang penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan dan Allah kita itu. Sama-sama kita